Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast Berbuka dengan Bercerita. Nah teman-teman, kita tuh puasa bukan cuma berbuka dengan makanan ya, tapi kita juga bisa berbuka dengan bercerita seperti di Alfitian ini. Nah, jadi teman-teman semua gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga puasanya nyampe. Nah teman-teman, di samping saya udah ada pemateri kita hari ini, yaitu Ustazah Citra Farani Afdar. Kita sapa terus ya. Assalamualaikum Ustazah. Salam Ataya. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ataya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Zah. Nah teman-teman pernah nggak sih ngerasain insecure karena mungkin teman-teman tuh kurang cantik atau kayak kurang terampil, pokoknya kalian tuh kayak kurang bersyukur gitu. Itu tuh kita nggak boleh ya guys, kita tuh harus self love kayak judul kita pada hari ini. Nah untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ustazah Reni. Ustazah, Ana mau tanya, sebenarnya definisi self love tuh gimana sih Zah? Oke. Jadi kalau dibilang self love, kita udah banyak ya dengerin di podcast, dengerin di kajian, baca bukunya, atau bahkan di video-video singkat dari influencer di FYP kalian di TikTok atau di beranda Instagram kalian. Itu banyak yang membahas tentang self love. Karena itu topik yang sedang lagi naik daun beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi kalau kita terjemahin nih Ataya dan teman-teman di rumah dari bahasa Inggris, itu self love ya bahasa Inggris ya, bukan bahasa Arab ya. Jadi self love itu artinya mencintai diri kita sendiri gitu. Dan mencintai diri kita sendiri ini singkat maknanya ataupun singkat definisinya tapi dalam maknanya. Benar-benar deep kayak gitu. Cuman mencintai tapi banyak banget cabangnya. Bahkan bisa nanti finalnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pengen kita harapin dan yang pengen kita bahas sekarang ini gitu. Nah, terus saya mau nanya nih Zah, gimana sih tips biar kita tuh lebih cinta gitu sama diri kita sendiri? Oke, jadi ini problem self love ini nggak cuman mungkin di siswa ya, di kalangan guru-guru, di kalangan orang dewasa manapun, mungkin self love kita itu jadi problem terbesar dalam diri kita sendiri, insecure ya, kurang bersyukur dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita bahas self love tadi, itu kan final resultnya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya Taya ya dan teman-teman di rumah, Allah itu super duper baik. Allah itu maha dari segala sifat baik ya, termasuk ya maha kasih sayang, maha pemberi rahmat ya, yang nama-nama Asmaul Husna yang 99 itu ya yang sudah kita hafal, sudah kita pelajari, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika Allah sudah baik ke kita, sudah menciptakan kita, indera kita kan ada 5 ya, panca indera kita ya, ada mata, ada mulut, ada hidung dan lain sebagainya, juga alat tubuh kita yang lain, yang mungkin kita nggak nyangka usus aja sepanjang itu kok bisa ya melilit di dalam tubuh kita gitu. Kalau kita mikirin lebih dalam, kayaknya kita merasa banget Allah itu baik sama kita. Nah, kalau untuk kita bahas tipsnya, yang pertama sih, kita stop menyia-nyiakan potensi kita. Karena yang nurunin potensi kita itu kan Allah. Allah ini udah nyiptain Ataya, Allah ini udah nyiptain Ustazah, teman-teman di rumah juga Allah yang nyiptain gitu. Semua dari kita punya potensi masing-masing gitu. Jadi potensi kita ya beda-beda, mungkin potensi Ustazah mengajar gitu, potensi Ataya mungkin menghafal lebih cepat misalnya, ataupun berhitung cepat, dan potensi-potensi yang lainnya. Kita banyak ya, bukan 1-2 potensi itu. Bagi kita yang mungkin merasa menjadi kaum mageran, rebahan, yang dikit-dikit capek hidup di dunia, terus scrolling TikTok non-stop 24 jam, terus kita mikir, kita ada nggak ya potensi gitu. Padahal Allah nyiptain kita itu udah punya potensi, karena di dalam Al-Quran sendiri pun, di dalam surah Al-Baqarah, itu kita diciptain sebagai khalifah di muka bumi. Pernah dengar nggak Ataya ayatnya? Jadi kita dibikin ataupun diciptain sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita itu nggak disuruh jadi Pak Camat semua, kita itu nggak disuruh jadi Bapak Bupati semua. Jadi minimal jadi pemimpin diri kita sendiri deh, memimpin hawa nafsu kita, memimpin kita supaya berada di jalan yang benar gitu, di jalan yang Allah mau, di jalan yang Allah sudah perintahkan di dalam Al-Quran gitu. Jadi stop menyia-nyiakan potensi kita, karena kita semua potensi. Sekarang berarti tinggal mencari potensi apa yang kita punya dan asah potensi itu. Karena nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertanya ke kita. Bertanya masa muda kita, bertanya potensi yang udah Allah ciptain ke kita, Allah kasih ke kita gunain untuk apa sih? Untuk menyelamatkan agama ini. Karena sekarang kita tahu ya, agama kita nggak lagi baik-baik aja gitu. Dengan isu LGBT, dengan isu
pembunuhan, perzinaan dan lain sebagainya, itu kan problem agama ataupun problem etika yang harus kita selesaikan as a Muslim gitu, yang udah dinobatkan sama Allah nih mahkota jadi khalifah di muka bumi gitu. Terus yang kedua nih ya, stop menyanyiakan waktu. Nah, ketika kita udah punya potensi, kita stop nih nyanyain waktu kita. Nah, jadi kita tuh harus bisa memanajemen waktu kita supaya jangan bikin tubuh kita itu terlalaikan dengan satu hal yang enggak bermanfaat, useless kayak itu. Misalnya kayak tadi, scroll TikTok sampai 24 jam atau bahkan sampai berhari-hari nggak tidur gitu. Belajar nggak ada, ibadah nggak ada gitu. Semua terlewatkan hanya gara-gara ambisi kita, hanya gara-gara kemageran kita, dengan alasan magnet kasur itu lebih kuat gitu, ataupun magnet kursi duduk kita itu lebih kuat, sehingga kita stay dengan HP kita, dengan apapun hal yang tidak bermanfaat di depan kita. Gitu sih Hatta ya, mungkin yang bisa Ustazah sampein. Gitu guys tipsnya, jangan lupa diamalin ya. Nah, terus Ustazah yang mau nanya, contoh self love tuh bisa nggak kayak skincare ataupun kayak traveling ataupun shopping, itu kan kayak memenuhi keinginan kita gitu. Itu termasuk nggak ke dalam pengamalan self love? Oke. Self healing ya, kemudian traveling tadi contohnya, shopping, skincare itu adalah bagian kecil dari self love. Itu termasuk self love iya gitu ya. Karena kan ketika kita skincare, kita bersyukur nih Allah ciptain wajah kita dengan sempurna, tiada cacat. Kemudian kita traveling, kita mensyukuri alam yang sudah Allah ciptain gitu. Itu termasuk self love juga, tapi bagian kecilnya. Karena self love tadi itu koneksinya yang kayak tadi Ustazah sampaikan. Final resultnya itu adalah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi, lebih deep lagi dari hanya sekedar skincare dan lain sebagainya. Karena itu lebih ke self care sih, bukan ke self love gitu. Menjaga ataupun merawat tubuh kita, merawat pikiran kita nih, lagi stres nih kayak gitu kan, harus keluar, harus ke pantai gitu. Kemudian lagi, muka lagi jerawatan, lagi breakout nih, harus dirawat skinnya gitu, mau face-nya, mau skin tubuh dan lain sebagainya. Itu sih Hatta ya gitu. Itu bagian kecil dari self love itu. Nah, terus Hatta yang mau nanya nih Zah. Ini agak cerita dikit kayaknya. Nah, jadi Hatta punya kawan, dia tuh cantik, pinter, terus mungkin cukup gitulah. Tapi dia tuh kayak masih insecure atau kayak masih kurang gitu menurut dia. Padahal orang aja kayak pengen gitu jadi dia, iri pengen jadi dia gitu. Terus itu kayak kok bisa sih masih ada celah buat dia nggak bersyukur gitu? Oke. Kalau bilang itu tuh berarti insecure sama diri sendiri, padahal kalau orang lain lihat udah seperfect itu kali ya. Udah pinter, udah lagi cantik gitu ya. Hal-hal yang dipengen sama orang lain, tapi dirinya sendiri nggak bersyukur. Jadi memang kalau kita bahas self love ini relate besar ke bersyukur sih, kurang bersyukur ataupun banyak bersyukur, insecure, itu memang sangat-sangat relate gitu. Jadi kalau misalnya bahasan yang tadi, ya kurang bersyukur itu bisa terjadi pada siapapun gitu. Dan kita sebagai manusia yang banyak sekali kekurangannya, kan Allah ciptain kita di Al-Quran, Allah bilang, Allah berfirman bahwa kita itu tempatnya lupa, tempatnya mengeluh. Kita boleh ngeluh, kita boleh lupa, kita boleh ada sifat kekurangan itu, tapi nggak boleh overdosis, paham ya? Kita nggak boleh terlalu berlebihan mengeluh, kita nggak terlalu berlebihan dalam hal-hal kekurangan yang memang sudah Allah ciptain kita seperti itu gitu. Jadi kurang bersyukur itu bisa terjadi pada siapapun, baik dia yang udah pinter, baik dia yang udah cantik, baik dia yang udah seperfect apapun, sesultan apapun gitu. Jadi kekurangan itu pasti akan terasa, karena kita sebagai manusia yang udah Allah ciptain dengan banyak kekurangan gitu ya, pasti itu akan muncul. Cuman yang nggak bolehnya adalah overdosis dalam hal-hal yang udah Allah ciptain kita dalam hal yang kurang. Contoh mengeluh, lupa ya, yang udah jelas di dalam Al-Quran, itu kita nggak boleh over dalam hal-hal seperti itu. Nah, jadi kenapa sih bisa terjadi pada dia? Ya otomatis kita lihat lagi kedekatannya sama Allah gitu. Hablum minallahnya itu udah erat nggak? Hablum minallahnya itu udah pas nggak gitu ya? Sholat 5 waktunya udah oke, ataupun ibadah-ibadah lainnya udah oke belum? Karena kalau kita kurang bersyukur, berarti ya kita kurang nyadarin nikmat-nikmat Allah yang banyak gitu. Contoh ya, oksigen deh yang kita hirup setiap hari. Kalau kita sadar kita nggak ada oksigen aja sehari, misal mampet nih hidung, ataupun mungkin kita ya qadarullah sakit harus sampai diinfus pakai tabung oksigen, kan kita baru merasa mahal nih oksigen itu gitu. Jadi seperti itu baru kita ngerasain. Nah, Allah kan udah berfirman nih dalam Al-Quran, kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, ya kan? Nah, sama kayak kita
kasih kado ke teman, misal Ataya ini ulang tahun hari ini, Ustazah kasih kado ke Ataya, terus Ataya nyambut kado Ustazah ataupun apresiasiin kado Ustazah itu dengan, oh ya udah makasih ya, dengan wajah yang tidak senyum, dengan wajah yang cemberut, dengan wajah yang menunjukkan rasa ketidaksukaan. Pasti Ustazah sendiri yang memberikan kado ke Ataya merasa sedih, kayaknya dia nggak seneng ya sama hadiah yang aku kasih kayak gitu, atau hadiah yang anak kasih gitu. Terus kita pasti nggak mau lagi kasih, nggak semangat lagi kasih ke ulang tahun berikutnya. Ya mungkin sama contohnya dengan Allah gitu. Nah, jadi ketika kita bersyukur sama nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu sendiri. Jadi ketika kita bersyukur dengan wajah kita yang cantik, maka Allah akan percantik. Ketika kita bersyukur dengan kepintaran, ketika kita bersyukur dengan nikmat yang lain, maka Allah akan tambah nikmat itu. Nah pertanyaannya, kita semua, teman-teman di rumah, bisa nggak ya bersyukur tanpa ada syarat? Berat kayaknya. Mungkin gini deh, pas kita ke rumah sakit, jumpa orang yang sakit, pasti kita secara otomatis bersyukur kan karena kita sehat. Ya. Tapi bisa nggak kita nggak usah main ke rumah sakit, nggak usah lihat orang sakit dulu, baru kita bersyukuri kalau kita sehat? Itu sebenarnya berat ya, ya nggak sih? Berat. Jadi kita tuh harus ada pembanding, karena manusia itu suka membanding-bandingin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang jelek, baru kita bersyukur kita cantik. Kalau misalnya ada yang mungkin maaf, tunarungu, tunawicara, itu kan ada hal-hal panca indera yang kurang ya. Berarti itu kalau kita melihat orang yang seperti itu, baru kita bersyukur. Kan sebenarnya bisa sih kita bersyukur melalui itu, tapi ada the next level of bersyukurnya yang lain. Kita bersyukur tanpa syarat gitu. Karena Allah mencintai kita aja tanpa syarat, masa kita bersyukur ataupun mencintai Allah pakai syarat? Kan kita cuman hambanya, kita cuman ciptaannya, gitu sih Hataya. Nah, kan dari tadi kita bahas yang positif-positif gitu kan, Zah. Nah, sekarang tuh mulai yang mungkin sedikit negatif gitu. Dampak buruk kalau misalnya kita tuh nggak self-love tuh apa? Kita tinggal balikin aja tadi ya. Yang pertama tadi mungkin udah Ustazah singgung. Yang ketika kita nggak self-love gitu ya, pertama kali berarti kita nggak bersyukur. Endingnya nanti berarti kita nggak mencintai Allah. Itu aja sih. Gitu. Jadi self-love ke mencintai Allah itu kalau misalnya nggak sejalan, otomatis nanti akan ada dampak negatifnya. Atau mungkin bisa jadi kita bilang kalau misalnya self-love terlalu love nih kita sama diri kita sendiri, itu kan ada hasilnya seperti egois ya. Ya kayak ujub misalnya, itu kayak menyombongkan diri sendiri. Pernah nggak mungkin Ataya ataupun teman-teman di rumah punya teman, atau mungkin Ustazah kayaknya punya deh gitu ya. Ini disclaimer dulu ya, bukan menggibah ya, tapi kita ambil example-nya aja, contoh kesehariannya aja. Jadi misal kita punya teman atau bahkan diri kita sendiri bilang, pas dinasehati nih, pas ditegur nih sama teman gitu ya, janganlah malas sekali, ataupun kok anti barangnya bertabur kali ya di asrama misalnya, kalau kalian di asrama, terus temennya nimpalin ataupun kita nimpalin, ya udah deh aku memang kayak gini, Ana memang kayak gini, ya, jadi nggak usah bilang apa-apa gitu, Ana memang kayak ini, terima aja deh Ana apa adanya kayak gitu. Itu kan bukan termasuk dalam self love, karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, otomatis kita nggak biarin diri kita lalai, nggak kita biarin diri kita masuk ke dalam hal-hal yang bersifat negatif gitu. Mungkin karena dia orangnya keras kepala, ataupun kita orangnya keras kepala, pas dibilangin, ya aku tuh memang kayak gini gitu. Aku tuh self love, ini diri aku tuh self love, aku tuh mencintai diri aku sendiri, ya terima kayak gitu, mau nggak mau. Tapi itu yang agak definisi dari self love itu sendiri, itu Ataya. Oke Zah, kan kita udah berada di ujung podcast. Ada nggak kata-kata dari Ustazah buat teman-teman yang di rumah? Oke, kata-kata hari ini gitu ya. Jadi kalau self love itu kita dalemin, kita nikmatin supaya hasilnya adalah kita mencintai Allah, kita benar-benar menyayangi Allah, sebagaimana kita itu mementaskan diri sebagai kekasih Allah gitu. Yang nantinya kita akan berambisi, kita akan semangat untuk mengejar surganya Allah, surga Firdaus, surga tertinggi yang Allah ciptain dengan kenikmatan yang tiada tarah. Itu sih mungkin biar menjadi motivasi kita, supaya kita mencintai diri kita, ujung-ujungnya kita masuk surga bersama-sama, kita jumpa Nabi Muhammad, kita jumpa Khadijah, kita jumpa sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, sanak famili daripada Rasulullah SAW, itu kan asik ya kayaknya kok kita bayangin. Karena surga Firdaus, kok sekarang kita jalan-jalan aja ke tempat mana gitu ya, tempat rekreasi, itu kan kita udah wah Masya Allah gitu, apalagi ke surga gitu. Jadi mari kita berambisi untuk mencintai diri kita, supaya kita pantas berada di sisi Allah dengan tempat terbaiknya gitu.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya kita tuh harus mencintai diri kita sendiri supaya nikmat Allah tuh makin bertambah ke kita. Semoga apa yang udah disampaikan sama Ustazah Reni tadi bisa jadi pengamalan kita. Untuk penutupan, love yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.